Yuk, berapa ini? Sebuah pug. Petunjuknya foot on brake dan press start. Foot on brake dan press start. Displaynya tuh keren banget ya. Displaynya banyak penyimpanan barangnya. Ini dalam banget. Di sini ada 2 cup holder, ada penyimpanan barang lagi. Ada juga buat charging handphone, buat simpen. Di sini tuh langsung wireless charging. Di sini buat pengaturan. Dalam pertama masih ada tombol yang kata orang kayak piano. Untuk ngatur-ngatur AC-nya masih harus dari sini. Di tombol setir masih ada beberapa opsi buat pengaturan standar ya. Telepon, source, audio, dan lain-lainnya. Dan setirnya itu kecil sekali. Enak banget. Nah, cuman buat masih ada penyimpanan kartu, buat buka bagasi. Ini tombol buat ngatur spion dan lain-lain. Penyimpanan melimpah untuk botol minuman. Jadi buat yang sedang jalan-jalan dan bawa botol minuman, ini cakep banget. Ini buat ngebuka biar berkesan luas. Nggak usah kita buka kali ya atapnya, karena cuacanya lagi panas banget hari ini. Lagi cerah jadi kayaknya nggak usah. Tapi kalau mau lihat, kita buka dan suara luar langsung masuk. Cuman kayaknya emang langsung berasa banget mataharinya. Panas banget kali ini di dalam Pug 3008 5-seater. Udah disebut SUV ya, compact crossover SUV sebenarnya awalnya dari sejarahnya. Fiturnya menarik banget, dan yang penting nih desain yang paling asik ini simple aja nih, cuman quick around. Lihat ininya, instrument clusternya yang sudah langsung include, dan ini keren banget. Ini gimana ya, keren banget ya pokoknya si ini instrument clusternya ini. Lainnya dengan setir yang kecil nih, sporty, jadi nggak kayak bawa mobil gede, kayak perasaan kayak bawa ya mobil yang sport gitulah, yang kecil yang asik gitu. Ini ada drive mode-nya, ada buat beberapa opsi, nanti kita pilih mau yang mana kalau memang di jalan. Ini ada buat nahan, kemudian parking brake-nya sudah ada, dan ada mode sport juga. Modelnya transmisinya lucu banget, tinggal di mundur, maju, tarik, angkat gitu. Jadi kayak lucu banget gitu loh. Cara mainin tuh nggak kayak transmisi umumnya, which is ya fine gitu, karena sudah banyak sekarang mobil sekarang yang modelnya unik-unik ya, bahkan cuma tombol setir di setir, atau cuma tombol di sini putar-putar doang yang untuk berubah transmisinya. But overall, this book is awesome.
Oke, ini kita lihat ruang pengemudinya, kabin yang modern, kokpit yang terlihat canggih dan memang canggih sebenarnya, bukan cuma terlihat. Simple, nice, dengan yang didesain banget untuk driver oriented. Ciri khas Prancis tentunya, dengan desain yang menarik banget nih. Oke. Kita sekarang ke kabin belakang, row keduanya cukup lega. Ini bekas posisi nyupir tadi, duduknya udah disettingin dan ini masih pas banget. Kesan modern, nice, well design banget dan cozy pokoknya. Sekarang kita ke penumpang kiri depan. Di samping supir, dashboard yang menarik tentunya pemandangannya, walaupun lebih ke driver oriented, tapi penumpang pun dari sisi kiri ini ngeliatnya masih enak banget, masih asik, masih rasa banget keren ya. Ini fitur keseluruhan, datang dari atas untuk kontrol lampu dan juga sunroof atau panoramic roof-nya. Belakang yang membuat emang ruangannya berkesan luas banget, dan di belakang ada apa namanya, armrest ya, armrest, ada cup holdernya buat penumpang belakang. Oke lah, dengan AC, ada juga buat taruh dokumen, biasa lah ya, di pintu juga standar ada tempat minum. Ini laci depan tadi kelewat, itu nggak terlalu besar tapi cukup, tapi nggak terlalu kecil, somehow bisa pas buat nyimpen hal-hal yang diperlukan. Itu aja sih. Nah, karena di tengahnya masih ada tempat penyimpanan yang cukup dalam tentunya. Oke, bagasinya udah bisa pakai kaki, tendangan kaki untuk bisa membuka, hands free tanpa kaki. Dan bagasinya ruangan cukup luas, 2 level. Di bawahnya ini buat naruh barang, ban serep, masih ada cadangan, juga naruh sepatu. Nah, ini bisa kita turunin, cabut, atau bisa dinaikin lagi nantinya. Nah, ini kalau kondisi rata, kita bisa geser, atur 2 posisi rata bibir bumper ya, bibir bawahnya, atau kita turunin. Nah, kita turunin, kita dapat sedikit ya ruang lebih dalam lah, sedikit aja tapi lumayan, membuat dapat kapasitas sedikit lebih naik, itu kan lebih turun, bisa bawa barangnya nggak tumpah. Kalau yang tadi sejajar dengan bibir pintu. Nah, standar nih kita buat nidurin atau menurunkan bangkunya, cukup pakai tombol aja. Standar European rata-rata gitu sekarang ya, pakai tombol dari belakang. Masih manual, masih mekanis, tapi ya membuat kerjaannya juga lebih gampang, tinggal tarik doang. Ini satu fitur tempat taruh kacamata, lucu juga di tempat supir. Oke, kita ada di dalam Pug 308 sama Om Helga nih, yang punyanya nih, yang sudah berbaik hati membolehkan melihat, mencoba, dan ngintip-ngintip fitur-fitur apa aja yang ada di Peugeot 308 ini. Ini agak unik ininya, cara pengoperasian tuasnya. Mudah-mudahan gue bisa nih. Oh, kita cobain rasanya kayak apa. Dan setir ini kecil banget, enak banget megangnya. Tapi asli ini enak banget. Asli enak. Megangnya tuh pas gitu. Kalau pertama paling agak canggung ya. Ya, kalau nggak biasa mungkin ya, tapi begitu ini megang, ini kayaknya udah feel banget nih, langsung dapat banget, langsung enak nih, nggak ada canggung-canggungnya. Cuma jadinya emang kesannya nggak kayak mobil besar. Mobilnya nggak gede-gede banget, size-nya pas lah. Di sini fitur-fiturnya standar, yang cukup lengkap, bahkan udah termasuk paling lengkap. Dan ini belum semua fitur dibawa ke Indonesia, yang model ini. Ada beberapa yang di-cut, mungkin kalau dibawa semua nanti harganya bakal, wah, atau bakal berapa deh. Oke, khas European Pug. Udah ada, ini juga unik. Ini lampu sennya unik banget. Displaynya asik. Ini betah nih kayak nyetir
jauh-jauh juga nih. Kemarin baru pulang dari mana, keliling ke Jawa ya, ke daerah. Dari mana ya? Dari Madiun, kemudian kita ke Boyolali, kemudian lewat Selo ya, ke Magelang, baru ke Semarang. Lewat Selo enak banget. Makanya Lewat Selo. udah kebayang sih, pasti enak banget nih. Aja cuman puter-puter gini udah bawaannya gatal nih, pengen langsung keluar kota. Bukan cuma dalam kota loh, pengen langsung keluar kota bawaannya, karena emang kayaknya udah pas banget. Ada one touch ininya ya, sennya standar mobil zaman now. Terus konsumsi BBM gimana nih? Biasanya banyak yang pengen tahu tuh, European car pasti butuh oktan tinggi tentu. Boros kah? Sejauh apa borosnya, gimana? Kalau dalam kota sih ya tergantung, balik lagi ya, karena kita kan sering macet. Kalau kita lihat sih rata-rata di per liter itu sekitar berapa ya, per 100 kilo ya. Per 100 kilo itu sekitar konsumsi itu sekitar 10-an lah. Ya 10 per 100 kilo itu 10 per liter 10 sebenarnya ya. 110. Kemudian kalau di luar kota kemarin, kalau kita kecepatan sebenarnya konstan di 100. Ini pengalaman dari kemarin sih. Iya. Dari di kecepatan di 100 itu dia lumayan bagus. Jadi di sekitar 5,5 sampai 6 liter per 100. Tapi begitu kita kecepatannya konstan di lebih dari 100, ya sebenarnya sih melanggar juga ya. Ada untungnya juga sebenarnya sekarang kecepatan maksimal 100 itu. Nah itu jangan bahas melanggarnya, itu nggak langsung itu melanggar. Langsung turun gitu kan. Jadi sebenarnya kan kemarin pengen nyoba juga ya. Jadi ternyata memang langsung turun. Jadi dia di berapa ya? Di sekitar sekarang itu kalau nggak salah ada 8 liter atau 9 liter per 8,5 lah, 8,5 per 100 kilo. 112 berarti ya. 112 ya. Makanya mungkin ya 100 itu yang paling pas itu, karena dia di RPM-nya di maksimal berapa standar ya? Nggak nyampe 2.500 kalau nggak salah ya. Dan itu penumpang isi 3 orang. Penumpang 3 orang plus beban. Oke. Iya. Masih oke lah itu sih, masih cukup oke lah, apalagi dalam kota yang kalau buat kesehariannya 1. Nah sebenarnya di 8,5 itu pun sudah ditambah dengan kita kondisi dari Boyolali ke Magelang itu lumayan nanjak ya. Nah itu rata-ratanya udah termasuk di situ. Tapi kalau kita rata-rata yang dari Jakarta ke Madiun itu nggak sampai segitu, maksudnya lebih irit lagi. Emang berarti ya pengaruh ya, perilaku pengemudi atau tata cara itu emang sangat berpengaruh banget ya. Iya. Tapi untuk ukuran mobil Eropa ya, sekali lagi itu angka-angka yang cukup fantastis loh, cukup irit loh. Bukan cukup irit, udah hitungan irit malah kalau bicara, apalagi Eropa zaman dulu tuh terkenal dengan boros, haus gitu kan, kayaknya waduh 16, 17, kayaknya udah satu lagi panas gitu. Ya ditakutkan panas ya, karena cuaca mungkin ya, tapi ya alhamdulillah nggak gitu sih. Oke ya. Tapi Eropa zaman sekarang juga sudah mulai bebenah, mereka menyesuaikan dengan iklim, kayaknya sudah mulai itu, iklimnya udah mulai karena perjalanan dari Madiun dari Jakarta Madiun itu kan sekitar kemarin ditempuh tuh sekitar 8 jam kalau nggak salah. Itu istirahatnya kita itu sebenarnya sebentar-sebentar, jadi sebentar-sebentar ke toilet kayak gitu ya. Istirahat yang lama itu kita waktu di Solo. Nah itu yang lama. Jadi sebenarnya kan lebih ke mesinnya kan nggak istirahat ya. Hampir nggak istirahat terus. Ya jalan terus jadinya gitu kan. Dan ini empuk banget nih dengan adanya jalan yang nggak kurang bagus segala macam, tapi guncangannya nggak kerasa. Dan kedap nih di luar nih, kita coba lewat, ini ada semacam panggung. Kedengeran sih ada musik ya, wajar dong, dia kan kenceng banget ya soundnya. Tapi kita nggak yang ini deh tuh, masih kerasa banget keredamnya gitu. Cuman kebayang di luar tuh pasti kenceng banget, karena langsung lewat hilang kalau udah source-nya. Asik nih. Kita putar lagi, nggak ada jalan jelek lagi nih. Nyari jalan jelek susah ya kalau di tempat yang banyak jalannya bagus.
ininya lucu, TikToknya. Nah, fiturnya udah 360 belum ya? Belum ya? Virtual. Jadi nanti pas kita mundur dia akan 36. Dia ngambil ini ya, ngambil Scan apa? ya. Scanning yang udah adanya ya. Iya. Jadi based on rekaman yang ini langsung keambil ya. Kalau belum dia nggak ada. Oke, tapi cukup membantu lah kayak gini di fitur-fitur zaman now. Lucu nih pengoperasian ininya nih. Udah nggak kayak transmisi zaman dulu yang makin kesini kan makin ini ada yang cuma tombol. Sekarang kan ada yang cuma tombol tuh, cuma ya D, N, R, P gitu dah. Ada yang model joystick yang unik, joysticknya BMW lain lagi, dan ini ada mode manualnya, ada hill assist-nya ya, dan ini buat berbagai kondisi kan. Iya. Udah kepake nggak sih ini di Indonesia kalau boleh tahu? Sekarang sih belum. Belum ya? Sekarang belum. Tapi mungkin kalau kita memang kebetulan lewat di jalan lumpur atau jalan yang agak ekstrim lumayan jelek lah ya, mungkin bisa kita pakai sih. Ada niat mau dibawa ke lumpur? Kita nggak tahu sih soalnya. Kayak kemarin jadi di beberapa jalan di kita itu, apalagi kalau kita di ini ya, ke daerah yang baru ya, daerah yang baru, daerah pegunungan, nah itu kan lumayan nanjak dan jalannya kadang kan nggak bagus. Nah itu mungkin bisa kita pakai. Nah, tapi demen nih kalau orang udah niat gitu, daripada enggak sayang mau ke mall aja, itu kayaknya sayang banget lah. Mending pakai mobil sedan atau mobil kota beneran. Kalau boleh tahu alasan kenapa ngambil 3008 selain 5008 atau misalnya yang brand lain lah, misalnya kita anggaplah sekarang yang brand ini dulu deh. 5 seater cukup ya dibanding 7 seater? 5 seater cukup karena kita juga lebih dari cukup lah 5 seater. Kalau yang 7 itu kan ya mungkin dari segi body juga lebih besar. Kalau dipakai sehari-hari mungkin lebih enak yang 5 seater ini. Jadi selain itu, kalau masalah brand sih dulu pernah pakai juga 206. 206 Peugeot 206 sudah lama sih, dan itu kita pakainya lama, dan apa ya, yang waktu itu 206 itu pun juga nggak kalah dengan yang waktu itu ya, dengan brand lain juga yang setara ya. Itu lebih enak gitu loh. Jadi apa ya, kalau di tol itu dia lebih stabil kayak gitu kan. Makanya untuk kita tipe yang mobil yang samanya ya, dengan tipe yang mobil yang sama. Makanya sekarang kan Peugeot juga ngeluarin mobil baru yang 3008 sama 5008 ini dibawa ke sini. Nah, kita coba test drive kemarin. Kita bandingin juga dengan mobil lain. Kita bandingin fitur-fiturnya, mau kenyamanannya juga. Dan ya kebetulan jadinya milihnya di sini. Tapi nggak salah pilih kok. Kalau yang ngelihat mobilnya dan udah nyobain ini nggak salah pilih. Karena emang beneran apa ya? Ya asik gitu lah. Setiap brand kan punya kelebihan kekurangan, tapi ini termasuk asik banget nih. Ya, kalau ada suatu moto juga kan, berani tampil beda. Nah, tapi bedanya bukan beda yang tidak bagus ya. Ini beda yang sebenarnya nih beda tapi asik nih. Ini aja kita lagi di parkiran nih, dari tadi belum nemuin yang sama nih. Entah emang kalau dibilang nggak laku kali, bukan soal nggak laku, masalahnya orang nggak semua juga beli yang bagus tuh kan nggak tahu. Kadang-kadang bukan nggak laku loh, mereka nggak tahu. Iya. Ini yang memang tugas dari marketing masing-masing brand ya, gimana jualannya sebenarnya gitu. Cuman satu lagi kalau kenapa milih kemarin dibanding brand lain? Ya ini kalau dari kemarin waktu beli, dia kan ngasih 5 tahun spare part, mulai dari servis, spare part semuanya 5 tahun. Dan itu sangat-sangat berguna itu. Iya. Dan kita bisa taruh di mana saja. Jadi nggak di BMW, mau ditaruh di Toyota. Satu grup itu selama satu grup itu ya? Satu grup, misalkan ya kemarin sih kalau kita lagi jalan ke Madiun gitu ya, di sana nggak ada bengkel ya. Yeah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan ini kita bisa ke Toyota langsung. Iya, sebenarnya dengan 5 tahun tuh bukan berarti bakal kenapa dong. Enggak ya, cuman kita jadi lebih secure. Lebih secure aja rasanya, peace of mind. Damai banget bahwa tenang aja, mobil 5 tahun kita akan tercover atau apa namanya, gampang di. Dan itu juga membuktikan kalau ya berarti
harusnya kualitas jauh lebih bagus. Yes, selama 5 tahun nggak akan ada apa-apa. Iya, karena kan mereka aja berani jamin 5 tahun nggak akan ini ya. Kalau ditanya habis 5 tahun gimana ya, orang semua juga ada umur, ada pasti Setelah ada 5 tahun, penurunan kan performa. Jadi ya kadang suka banyak yang juga, oh berarti nggak bisa lama dong. Emang mobil mau berapa lama sih? 5 tuh udah cukup. Paling banter kalau di Indonesia emang sih rata-rata sampai agak 10 paling tidak ya, 10 tahunan. Tapi sebenarnya kalau udah problem muncul di 100.000 tuh wajar. Bukan jadi mobil rewel gitu loh. Kadang-kadang salah ini kan, persepsi bahwa mobil rewel nih pas jalannya kilometer berapa? 100.000. Ya memang 100.000 tuh titik dimana kita harus beberapa ganti lagi gitu, ulang lagi, nanti balik lagi, nol lagi gitu. Cuma banyak yang nggak pahamnya di situ. Tapi ini asik banget nih. Cuma akselerasinya juga cukup, ini turbo ya? Turbo, tapi kalau nanti pakai sport mode lebih ini lagi. Oh gitu? Iya. Waduh. Dicoba aja sport mode ya, ditekan 2 detikan ya. 2 detikan. Sport mode kita tekan. Udah. Nah, ini masih agak rame. Oh, wih, ini nggak bisa kencang-kencang banget karena di parkiran, tapi tenaganya langsung kerasa banget. Jadi ya kepake kalau lagi kita ada akselerasi mau nyalip atau mau tanjakan yang lumayan ekstrim ya, lumayan curam. Nah itu dia tidak perlu, nggak ada istilahnya nge-lag ya, nggak ada tenaga yang. Dan jadi semangat pengen keluar kota pakai mobil ini karena enak banget ternyata. Keluar kota yang pegunungan. Iya dong, keluar kotanya yang udah ada tol sedikit, kemudian ada gunung-gunungnya, itu pasti menarik lah. Bukan keluar kota yang terus cuman keluar tol, masuk tol, terus nyampe ya. Coba kalau ada kamera tuh biasain kita lihat kamera, jangan lihat spion. Pengen tahu bener nggak parkirnya. Kalau dia mundur terus biasanya langsung berubah jadi 180 ya. Karena nggak ada halangan. Oh iya. Perasaan sih udah lurus, perasaan kita lihat. Karena belum ya ini netral. keren nih, belum netral. Ada bunyinya. Keren juga ya, kayak ini ya. Kayak apa namanya? Luar angkasa. Kayak spesifik fiturnya bener-bener loh. Ini fiturnya bener-bener asik, canggih banget loh. Jadi salah satu kenapa pilih ini, kita di Jakarta itu kan macet ya. Ya terus terang aja macet lah, jalanan dimanapun di Tangerang Selatan, di Jakarta juga macet. Nah ya kita nyari mobil yang kira-kira kita nyaman di dalam mobil gitu. Betul. Biar kita nggak, waduh udah macet, stres ininya ini. Tapi kalau dengan fitur-fitur seperti ini kan kita juga agak oh ya udah santai aja gitu. Karena di kita dalam juga mobil pun juga enak gitu. Ujung-ujungnya bakal ngabisin banyak waktu di dalam mobil itu. Ya, kita sudah kayak rumah kedua jadinya. Nah, di kota besar yang jarak rumah kantornya lumayan tuh emang ujung-ujungnya ya tinggal di mobil istilahnya. Dari kemarin beberapa kali macet juga ya santai aja lah. Yang penting nggak ada banjir. Nah, tapi banjir pun ini cukup tinggi ground clearance-nya. Tapi bukan berarti dilewatin banjir, bukan. Tapi masih agak aman kalau genangan sedikit. Cuman ya banjir sih jadi masalah. Sekitar 219 kalau nggak salah. Masih bisa ya. Itu masih bisa sih kalau genangan. Tapi genangan karena kalau banjir jangan. Nanti diterjang water hammer segala macam. Jangan. Ini bukan mobil listrik. Jadi masih ada tempat masuk air dari mana-mana, dari udara, mungkin dari bawah, transmisi segala macam. Itu hati-hati, orang banyak yang lupa. Tapi nice sih, thank you waktunya. Nyobain walaupun sebentar tapi berkesan banget dan sold lah istilahnya ini. Kalau mobil ini, kalau sales nih berhasil nih, oh iya langsung mau. Kalau sales mau nih langsung bener, iya nih asik nih gitu. Oke, gitu aja dulu. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sama-sama.